Oke, thank you lah. Udah rame kayaknya. Udah ada Kak Yuni juga. Bentar tanya Kak Yuni. Kak ini udah langsung mulai aja ya, Kak ya? Boleh. Maaf ya, baru masuk soalnya nggak bisa masuk. Oh, oke, Teh. Oke, lanjut Yoi. Teh. Yoi, thank you, Teh. Ini karena udah mepet, kayaknya ntar kenalnya lanjut di ini ya. Di belakang loh. Ya, siap Kak. Yoi. Thank you Lang ya. Dan yang lain mungkin. Ya Kak, siap. Oke, sekarang kenalin dulu gue Romi. Kalau guru yang lain rata-rata udah ini ya, udah SPD atau MPD. Gue masih kuliah di ITB Teknik Mesin. Angkatan 2018, berarti gue sekarang tinggal 3. Oke, kalau sinyal gue, kalau gue putus-putus langsung bilang aja ya. Di chat. Siap Kak. Oke. Ya, sekarang gue buka lagi secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke. Sekarang kita bahas TO yang kemarin ya, matematika. Oke. Sharing gue masuk nggak? Masuk. Masuk. Oh, Teh Yuni nemenin sampai habis ya? Iya. Masya Allah. Thank you. Oke, ini kekecilan nggak tulisannya? Boleh agak besar sedikit mungkin. Agak besar sedikit ya. Segini lah ya. Maksudnya besaran dibesarin lagi. Oh, oke. Yang jawab anak-anak aja dong biar Teh Yuninya bisa sambil nyantai aja. Siap. Hai. Oke. Sorry. Ini udah pada siap belum? Atau ada yang ingin bertanya apa dulu gitu? Kalau nggak langsung gue mulai aja lah ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 1. Ini bab lingkaran. Oke, ini salah satu bab yang cukup makan waktu ya. Jadi, pertama kita lihat dulu persamaan lingkaran ya. Ada X kuadrat tambah Nggak ada suaranya Kak. Gak ada suaranya, Kak. Nggak ada suaranya, Kak. ke disconnect ya? Oh, Kak Romi. Halo. Sip. Lagi hujan. Sorry ya, sinyalnya tiba-tiba hilang gitu. Oke, sekarang gimana? Udah aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Layarnya kelihatan apa? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Tadi sampai mana? Terakhir tuh? Belum mulai, Kak. Belum mulai kan tadi Kak, soalnya putus-putus. Oh, belum mulai. Oke, sorry. Kita start from the beginning lah ya. Oke, lagi. X kuadrat. Jadi ini soal persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran, terus ada garis singgungnya. X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 2Y tambah K sama dengan 0. Oke. Kalau dari persamaan lingkaran ini, ada informasi apa yang bisa teman-teman ambil? Informasi mencari pusat lingkaran. Pusat lingkaran, oke, bisa. Gimana cara dapetin pusat lingkarannya? Itu pakai dari Yang ini sama yang ini ya? Iya. Dikali Iya, Kak. minus setengah. Iya. Oke, pusat. Berarti berapa? Min setengah dikali 6. Min 6. Oh ya, min 6, sorry.
terus minus setengah, dikali minus 2. 2 ya. Jadi berapa koma berapa? 3,1. 3,1. Oke. Apalagi? Habis dapat pusat lingkaran, nggak bisa dapat apa lagi? Jari-jari bisa dapat ya, tapi Jari-jari. ya jari-jari. Suaranya nggak dengar Kak. Kenapa? Nggak kedengeran. Sekarang gimana? Udah Kak, udah. Udah. Bentar, Kak. Putus-putus itunya aja layarnya juga Kak di saya mah. Oh, putus-putus ya? Halo. Kalau di aku enggak, Kak. Oh, aman ya berarti ya? Oke, sip. Ya udah. Lanjut nih berarti ya? Ya Kak, lanjut. Boleh lanjut, oke. Sekarang jari-jari, kita bisa dapat, tapi ntar masih ada huruf K-nya. Nggak apa-apa ya? Rumus jari-jari apa? Akar A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 kurang C. Akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat tambah C. Boleh. Atau yang lebih gampang karena kita sudah dapat pusat ya. Tinggal yang pusat yang di X kuadrat. Pusat kuadrat tambah pusat kuadrat. Sorry, ini bukan tambah C ya, dikurang C. Kurang C. Kurang C. Ini kan pusatnya berapa? Pusatnya 3, 1, Berarti 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. kuadrat dikurang C. Berapa? 10. 10 dikurang C. Oke, ini jari-jari. Dan ini informasi yang bisa kita dapetin dari persamaan ini. Sekarang kita disuruhnya apa? Disuruhnya nyari K-nya. Dari informasi tambahan kayak ada garis A dan B yang berpotongan di C. Berpotongan di C. Berpotongan di C. Berapa titik C-nya? 8,1 ya. Nah, terus kita gambar dulu aja. Oke. Diagram Kartesiusnya. Diagram Kartesius digambar, set. Iya, agak jelek ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Berapa koma berapa tadi pusatnya? 3,1. 3,1. 1, 2, 3, 1. Kira-kira ya. Terus ada apa lagi? Titik C. Di mana? 4, 5, 6, 7, 8. Di sinilah ya dia. Oke? Oke. Kak, Oke. Sekarang izin Kak, soalnya boleh turunin Kak. Jadi agak gampang deh. kenapa? Soalnya diturunin ke bawah gitu. Oh, soal diturunin ke bawah boleh. Nggak kelihatan ya? Biar dilihat sekalian Kak gitu. Oke, siap. Kasih banyak Kak. Yoi. Thank you, Rizky. Nah, sekarang kita bayangin dulu aja lingkarannya. Meskipun kita nggak tahu pasti jari-jarinya berapa, tapi kita bayangin dulu aja lingkarannya biar lebih gampang ya. Oke? Oke Kak. Oke, ini aduh jelek banget gambar lingkarannya, Kak. Yaudah lah ya. Bentar. Ada shape kok. Lingkaran, yes. Oke, ini lingkarannya ya. Nah, terus ada apa dia? Ada garis A. Garis A. Ternyata dia nggak bisa, enak ya, mendingan pakai pulpen aja. Ya udah, ini ada garis A ya. Dia nyinggung. Di sini aja pura-puranya. Set ke sini. Anggap garisnya lurus. Terus ada B yang motong C juga. Ini titik B, ini titik A, oke? Oke? Oke Kak. Oke, terus ya pusat lingkaran kita misalin C, ini kita misalin D ya.
Yang perlu teman-teman tahu, kalau misalnya ada garis nyinggung lingkaran, ya, terus dari titik singgung tadi kita tarik ke jari-jari, itu pasti sudut antara garis singgung dengan jari-jarinya gimana? 90. Tegak lurus ya? 90 derajat, sip. Ini gambar aku emang kurang bagus ya, maaf ya. Sip. Ini siku-siku. Oke. Nah, terus di sini kita punya info terakhir adalah jika luas segi 4 yang dibentuk A, B, C, dan pusat lingkaran, pusat lingkarannya bukan C. C itu adalah titik ininya. Sorry, maaf. Yang titik 8,1-nya C itu. Titik 8,1. Pusat lingkarannya D lah ya. Oke. Nah, luas lingkaran ini berarti yang luas segi 4 ini berapa tadi? 12 ya? Luasnya 12. Nah, sekarang kita bisa nyari apa dari sini? Ada bisa dicari nggak? Persamaan, Kak. Persamaan apa nih? Persamaan X kurang X1 tambah Y kurang Y1 sama dengan kuadrat. Oh, itu mah persamaan dasar buat persamaan lingkaran sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi. Udah ada persamaan lingkarannya. Oke, siap, Kak. Kita di sini mainin logika aja sebenarnya. Oke? Sama kita tahu titik ini berapa? Titik ini kan 3,1 ya? Ya, nggak? Ya. Berarti panjang dari pusat lingkaran ke titik C berapa? 5. 5. Langsung kelihatan ya 5. 5. Pinter. Nah, terus kita udah punya panjang lingkarannya nggak? Panjang jari-jari lingkarannya nggak? Ya. 10 min K, akar 10 min K. Nah, terus kita punya apa lagi di sini? Kita karena mau nyari luas ya, paling gampang kita bayangin ini segitiga. Terus ini kan siku-siku. Berarti ini alasnya, ini tingginya. Yang ini alas, yang warna, yang aku stabiloin itu alas, ini alasnya. Ya. Terus, yang ini tingginya. Kebayang nggak? Yang kuning itu alas, yang hijau tingginya. Kebayang ya? Kebayang. Ya, aku bayang. Oke, yaudah sekarang kita tinggal ngapain? Tinggal cari yang AC-nya. Cara nyari AC gimana? AD kuadrat ditambah DC kuadrat dikurang AD DC kuadrat. kuadrat dikurang DC kuadrat dikurang AD. CD kuadrat dikurang AD kuadrat. kuadrat. Ya. CD kuadrat berapa? 25. 25 dikurang 10 min K ya? 10 K. Tapi jangan lupa kurungnya, oke? Oke. Akar 15 tambah K. Itu apa? AC. Ya udah, kita tinggal lihat luas. Luas segi 4-nya berarti apa? Sama dengan 2 kali luas segitiga, ya nggak? Karena segitiga ADC sama aja dengan segitiga BCD, ya nggak? Ya, sama. Ya udah, tinggal 2 kali setengah kali berapa? Alasnya, AD-nya berapa? D-nya Akar 10 min K ya? K. Terus kali akar berapa? AC-nya 15 tambah K. 2 kali setengah berapa? 1. Terus akar 10 min K dikali akar 15 tambah K. Nah, ini nggak bisa kita apa-apain, pusing. Kita ingat luas segi 4-nya berapa? 12 ya? Ini. Iya. Ya udah, tinggal di kita kuadratin kanan kiri, boleh ya? Jadi berapa? Boleh. 144 sama dengan 10 min K dikali 15 tambah K. Oke. Berapa jadinya? 150 150 ditambah Dikurang. tadi dikurang 5K. Boleh. Dikurang K Min K kuadrat sama dengan 144. Kita pindahin ke kiri semua ya biar K-nya positif ya. Biar K kuadrat positif. Jadi K kuadrat tambah 5K dikurang ditambah 6. Kurang ya? Kan 150 pindah luas jadi 6. 11. Oke.
Jadi K berapa nih difaktorin? Tambah 2. Minus 6 tambah minus 1. Oh. Iya. Plus 6 sama minus 1 ya. 1. Berarti K-nya bisa Minus 6, 6, 1. K-nya 1. 1. Ya udah. Terus gimana? Lihat option yang ada cuma Jawabannya 1. C, 1. Iya, di optionnya cuma ada minus 1. Di optionnya cuma ada 1. Berarti jawabannya 1 ya. Ya. Oke. Jawabannya 1. Gampang ya? Kak, Oh, izin sebelumnya Kak. iya. Ini kan yang cara, kalau bisa Rizky bilang agak panjang Kak. Dan masih rada bingung sih Kak. Kira-kira kalau misalnya selain ini ada cara trik kayak jalan pintasnya gitu nggak Kak? Oh, jalan cepatnya ya dari cara ini ya? Sebenarnya kalau cara cepat yang benar-benar cepat gitu ya Ki ya, itu nggak ada Ki. Oh iya Kak. Berarti Jadi kita harus tahu konsepnya dulu ya Kak ya, baru olah data. Iya, kalau kamu udah terbiasa ngerjain soal kayak gini, sebenarnya kamu bisa nggak nyampe 2 menit ngerjainnya. Soalnya cuma ini kan yang kita cari tadi, cuma jari-jarinya, pusatnya, terus panjang AC dapat kayak gitu kan? Iya benar Kak. Oke. Ini mau aku screenshotin aja ya, biar enak. Atau kalian udah screenshot? Mau screenshot dulu atau udah? Belum. Coba. Udah ya? Kita lanjut aja. Yang bawah Kak? Belum. Oh, yang bawah belum. Yang bawah belum. Sip. Sampai sini ya. Kalau filenya nanti di-share bisa, Kak? Di-share boleh. Ntar aku share ke mana? Ada kontak kalian kah? Nanti sama saya, Kang. Oh, ke Teh Yuni. Boleh. Siap. Sip. Lanjut nomor 2 lah ya. Ntar PDF gue eksportin aja. Oke, sekarang kita masuk. Ada yang mau ngomong? Oh, enggak. Oke. Sekarang kita masuk trigonometri. Oke. Oke, jadi ada info di sini. Cos X tambah ada yang ngomong ya? Ada sih? Nggak ada Kak. Nggak ada ya? Jadi kita lanjut ya. Cos X tambah 15 derajat sama dengan alfa. Oke. Ini A. A aja ya, biar gampang. A. Terus, ini dibatasin dari 0 derajat sampai 30 derajat. Terus, dia nanya ini, cos 2X tambah 60 derajat. T berapa? Gitu. Oke, caranya gimana? Dua X tambah 60 dikeluarin Kak. 2X tambah 60 dikeluarin boleh. Jadi 2X tambah 30 derajat. Terus? Gimana? Masa turunan ya? Enggak nih.
Gimana? Kalau aku enaknya gini kayaknya. Pertama kita berarti 2x tambah 30 derajat. Ini dulu kita kurungin, tambah 30 ya. Gitu dulu aja kali ya. Boleh ya. Terus ada apa lagi? Ada cos. Ini 2x tambah 30 kita keluarin lagi ya. Jadi 2x tambah 15 derajat. Tambah 30 derajat. Ini udah mulai kelihatan ya. Oke. Terus kita punya apa di sini? Kita ada something like cos 2x gitu ya. Cos 2x. Ada ingat nggak cos 2x itu persamaannya apa? Persamaan trigonometri. 1 kurang 2 sin kuadrat X. Sorry. Cos kuadrat 1 X. kurang 2 sin kuadrat X. Oke. Ada ini ya. Putus-putus ya. Wah, ketawa sih Rizky. Jadi yang kita pakai yang ini ya, 2 cos kuadrat X min 1. Oke. Ini yang kita pakai dulu. Oke, nah sekarang kita kerjain yang 2x tambah 30-nya dulu aja boleh ya? Kita nyari dulu berapa itu cos 2x tambah 30. Ntar kita dapat ininya, baru kita tambahin 30 lagi. Oke, kan kelihatan ya? Nah, terus cos 2x tambah 30, kita bisa ngerjainnya pakai cara apa? Ya udah, tinggal cos 2, berapa di sini? X tambah 15. X tambah 15. Jadinya berapa? 2 cos kuadrat X tambah 15 derajat dikurang 1, ya nggak? Iya. Jadinya berapa? 2A min 1. Karena, A kuadrat. Karena cos X tambah 15 adalah A. Oke, gampang ya? Sampai situ dulu, oke? Oke? Bingung nggak? Enggak, Kak. Kalau bikin bingung yang ini kita hapus dulu. Pokoknya yang kita cari itu pertama cos 2x tambah 30 derajat tambah 30. Jadi kita cari, sekarang udah dapat itu 2a kuadrat min 1. Oke ya? Berarti X-nya itu X tambah 15 ya, Kak ya? Makanya. Oh ya, benar. Ini aku ini aja dulu ya. Aku ganti variabelnya biar nggak pusing kayaknya. Biasanya kalau di buku-buku rumus pakai 2A juga bisa ya. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat. Jangan A juga, A-nya dipakai. A besar. A besar. A 2 cos kuadrat. A min 1. Nah, di sini A-nya X tambah 12. Oke? Oke, Kak. Mengerti, Kak. Iya. Oke. Sip. Gampang ya? Lanjut. Sekarang kita masuk ke stepnya. Kita udah punya nih 2 kuadrat min 1, yaitu cos 2x tambah 30. Nah, sekarang kita nyari yang tambah 30-nya. Cos A tambah B rumusnya apa? Kali Cos cos A. B dikali cos B dikurangin sin A dikali sin B. Sin B ya. Ini ya yang jadi dasar rumus cos 2A ya. Jadi kan cos 2A itu kalau teman-teman ingat, ada apa aja? Yang paling dasarnya cos kuadrat A min sin kuadrat A. Selain itu apa lagi teman-teman? 1 kurang 2 sin kuadrat X. 1 kurang 2 sin kuadrat A. Kita pakai A di sini Oh, ya, ya, Kak. nggak ketukar sama X tadi. Terus 2 cos 2 cos kuadrat A kurang 1. gitu ya. Nah, kita yang pakai yang bawahnya aja. Oke, sekarang kita pakai yang ini.
cos B min sin A 2x tambah 30 ya. Tambah 30 derajat. Oke. Jadi cos ini A ya. 2x tambah 30 A. 30 derajat B. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, Kak. Berarti cos A berapa? Cos A berapa? Jadi kan cos A ini. Cos A. Ada ingat nggak cos A gimana? 2A. Ini ya. Cos A besar kan cos 2x tambah 30. Cos 2x tambah 30 kan ini. 2A kuadrat min 1 ya? Iya. Iya kan? Jadi gimana? 2A kuadrat minus 1 dikali cos B. Cos B itu berapa? Cos 30 ya? Cos 30. Setengah akar 3. 3 dikurang sinus A. Gimana sinus A-nya? Belum ketemu juga sinus A-nya ya. Kita simpan dulu. Oke. Sinus B-nya? Belum ketemu. Oh, bisa dong. Kan 30. Langsung aja. Oh, 1/2. Ya, kita tahu aja di sini. Oke. Jadi tinggal nyari sin A ya. Gampang ya. Nyari sin A gimana caranya? Pakai identitas trigonometri. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan berapa? 1. 1. Sin kuadrat A kita cari. Cos kuadrat A berapa? A kuadrat kurang 1. A kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 1. Wah, ini calon-calon soal yang bakal dilewat kayaknya. 4. Apa enggak? 4 min 4. A kuadrat. Ya. Terus? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Boleh. Terus gimana? Sin kuadrat A sama dengan 4. A kuadrat min 4A pangkat 4. Terus kita akarin. Sin A sama dengan akar 4A. Kuadrat. 4A kuadrat diakarin keluar jadi 2. Kuadrat. A akar 1 min A kuadrat. Udah garuk-garuk kepala nih ngeliat soal kayak gini. Jangan garuk kepala ya. Dan ini udah dapat berarti. 2A akar 1 min A kuadrat itu sin A-nya. Berarti sama dengan sin A kan? Sin A. Jadi gimana? 2A kuadrat minus 1 setengah akar 3 dikurang 2A akar 1 min A kuadrat kali ternyata. Gimana? Kita acak-acak dulu ya. Jadi akar 3/2 kali 2A kuadrat min 1 dikurang setengah kali 2A bisa dicoret ya. Ini setengah sama 2-nya. Jadi min A akar 1 min A kuadrat. Ada jawabannya nggak ini? Ada Kak jawabannya B sama C. Oh jawabannya B sama C ya? Combo Iya. gini ya? Terus kemarin kalian jawabnya apa? Rizky jawabannya B. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak nomor 2? Terlihat ruwet ya? Ternyata sebenarnya tidak. Tapi agak ruwet sebenarnya. Ruwet apa enggak? Ya udahlah ya. Biar waktu menjawab. Sylvia mau nanya? Enggak. Oh, enggak. Oke. Sip. Lanjut nih. Boleh. Minum dulu ya. Nah,
Hujan mulu. Oke. Sekarang kita main vektor-vektor. Ini kalau nanti ada yang masuk teknik nih, pakai nih ya vektornya. Ada yang mau nyusul gua nggak teknik mesin ITB? Nggak ada. Wih. Mungkin. FTMD itu tertinggi ketiga di TB ya. STI dulu, FTI baru FTMD. Tapi FTI, FTMD beda tipis sebenarnya. Oke, lanjut ya. Gedein dikit. Ada yang masuk ITB nggak? Nggak ada juga yang masuk ITB. Kalau ada ntar kontak aja. Gue tunggu di kampus. Ada, Kak. Oh, ada. Semangat. Mantap. Oke. Ntar gue ajak muter-muter dah. TB kampus yang besar. Kecil sih sebenarnya. Oke. Kalau ITB kecil gimana? Kenapa, Ki? Enggak, kakak bilang tadi ITB kecil kan. ITB kalau misalnya kecil, yang lain gimana? Oh iya, bener ya. Itu kan kalau dibandingin sama UPI sama UI, gedean UPI sama UI gitu ya. Oke. A, vektor A. Itu T kuadrat tambah 1, T. Terus vektor B, 1,2. Oke. Terus dia nanya, panjang vektor proyeksi OA terhadap OB. Ya. Oh, enggak. Ya, proyeksi OA terhadap OB itu lebih kecil dari 9/5. Ini Karami baca soalnya nggak komplit nih. Proyeksi OA terhadap OB kecil. Sorry, lebih kecil kebalik. Ini aja kebalik, Karami. 9/5. Rumus proyeksi apa? Rumus proyeksi? Ayo, rumus proyeksi. Vektor OA ya, dikali vektor OB per panjang vektor yang jadi tempat proyeksinya ya. Oke. Oke. Lebih kecil dari 9/5. Kalinya dot product ya, jangan cross ya. Tahu bedanya sama cross kan buat vektor? Ya udah, tahu lah ya. Nah, kalau dot itu berarti tinggal dikali aja. Yang X sama X-nya, yang Y-nya sama yang Y-nya. Berarti gimana? T kuadrat tambah 1 dikali 1 ya, ditambah T dikali 2 per panjang OB. Akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti T kuadrat tambah 1 tambah 2 T per 5 diakarin ya, 5. Lebih kecil dari 9/5. Wah, jadi pertidaksamaan gini, Kak? Iya. Soal TBK emang kayak gini, digabung-gabung. T kuadrat tambah 2T tambah 1, aku rapihin dan aku pindahin ya, per akar 5. Akan lebih kecil dari 9/5. Ya udah, habis itu gimana? Akar 5-nya cuekin aja ya, udah sama di bawahnya ya. Jadi tinggal T kuadrat tambah 2T tambah 1 lebih kecil dari 9. Terus pindahin ke kiri semua. T kuadrat tambah 2T minus 8 lebih kecil dari 0. T berapa sama berapa? Minus 4/2.
Kebalik 4 lagi, Rizky. sama 2. 4 4 sama minus 2, Kak. Plus 4 sama minus 2, nice. Bagus. Dari 0. Kalau cara cepat gampang ya. Ini minus 4. Ini 2. Nggak boleh titik, Kak Romi, karena dia bukan lebih kecil sama dengan. Harus lingkaran berlobang ya. Sah. 2 gitu ya. Terus karena lebih kecil, cara cepatnya gini aja. Wah, yang ini pasti jawabannya. Gitu. Tapi nggak boleh. Kalau misalnya teman-teman udah paham betul, boleh pakai cara cepat. Kalau belum, yang cara hati-hati juga boleh. Yang dicoba atu-atu ya. Coba yang dimasukin di tengah-tengah. Kita ambil angka berapa di antara min 4 sama 2? 0. 0. Kalau dimasukin 0 jadi berapa? 4 dikali minus 2 ya. Iya. Jadinya negatif ya, negatif 8 ya. Jadi yang tengah negatif, yang di sebelahnya positif ya. Ya udah, berarti yang diambil yang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu apa? Negatif. Berarti ambil yang di tengah. Oke. Buat cara cepatnya tadi ya, kalau misalnya lebih kecil dari 0, pasti yang diantaranya. Kalau lebih besar dari yang 0, tuh pasti kanan sama kirinya. Begitu cara cepat. Kalau sebuah pertidaksamaan lebih kecil daripada 0, silahkan ambil yang tengahnya. Kalau sebuah pertidaksamaan lebih besar sama dengan 0, silahkan ambil luarnya. Tapi ini kalau yang bentuk-bentuk sederhana kayak gini. Kalau bentuk-bentuk yang agak kompleks, yang ada per sekiannya atau per akar sekian, terus ada jadi syaratnya gitu-gitu. Coba jangan pakai cara cepat, berbahaya ya. Oke. Oke, guys. Any question? Oke, Ada yang mau nanya? Gimana, Ki? Lu on mic tadi, Ki? Maksudnya mau izin nyatet dulu, Kak. Oh ya, boleh. Tapi lanjut aja, Kak. Soalnya di record kok. Nanti nengok record ulang aja. Oke, siap. Ntar kalau ada yang putus-putus dan agak susah ngelihat videonya karena ternyata aku juga putus-putus, bilang aja, ntar aku bikinin video sendiri deh pembahasan nomor tersebut, ntar aku upload ke YouTube aku. Oke. Biar videonya cuma 1-2 menit gitu, nggak panjang-panjang. Sip. Oke, ini soal gampang berikutnya ya. Ini gampang banget sebenarnya kalau teman-teman perhatiin. Soal paling gampang yang ada sejauh ini. Sebuah garis Y sama dengan min X tambah 2. Terus dicerminkan terhadap garis apa? Y sama dengan 3. Kalau teman-teman ngafalin rumus, berarti Y yang ininya, Y-nya, Y yang barunya, itu berarti tinggal 2K min Y ya, Kak ya? Itu kalau yang ngafalin rumus. Tapi kalau yang nggak ngafalin rumus gimana? Wah, pusing, Kak, gitu. Coba gambar dulu aja dari sesuatu, garis diagram kartesius. Terus pencerminannya di mana? Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 itu di mana kira-kira? Di atas. Di sini lah ya kira-kira. Y sama dengan 3. Set, Y sama dengan 3 berarti gimana? Lurus ya? Ini 3. Ya udah bayangin aja ada garis 1 misalnya. Kalau 1 tuh dicerminkan terhadap 3 gimana caranya? Titik 1 nih, titik ini. Dicerminkan terhadap 3 yang mana? Perhatiin aja jaraknya ya. 1 ke 3 kan 2 langkah. 1, 2 ya. Berarti 2 langkah lagi. 4, 5. Nah, ini pencerminan titik 1. Jadi itu pencerminan. Nah, terus, Kak, terus cara ngerjainnya gimana? Ya udah kira-kira aja rumusnya. Dia Y-nya sama dengan 3. Gimana caranya 1 jadi 5, kita punya 3.
Wah, kelihatan ya. 2 kali 3 kurang 1. Berarti rumusnya apa? 2 kali K min Y. Ya udah gitu. Itu cara ngira-ngira rumusnya kalau ntar lupa di tengah jalan di UTBK ya. Ya udah, berarti tinggal. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Enggak ya. Sip. Oke, tinggal dimasukin aja. Berarti kan Y sama dengan min X tambah 2. Terus Y yang ininya kita ganti dengan 2K min Y. K-nya berapa? 3 ya. K sama dengan 3. Ya udah, berarti 2 kali 3 min Y sama dengan min X tambah 2. Berapa? 6 min Y sama dengan min X tambah 2. Ya, min Y sama dengan min X tambah 2 dikurang 6. Min Y sama dengan X dikurang 4. Y sama dengan min X tambah 4. Soal paling gampang sejauh ini. Oke? Kak, yang Kak, pencerminan harusnya itu min. 2. Kenapa, Ki? Itu harusnya min, Kak. Yang X-nya. Ya, yang X-nya jadi X tambah 4 jawaban akhirnya. Oh, Iya, X-nya. jawabannya. Oh, X-nya minus ya? Ya, Kak. Oh, iya. Thank you. Minus ini jadi plus ya? Ya, Kak. Ya, Kak. Jawabannya jadi X tambah 4. Makasih ya. Sip. Ternyata meskipun Kak Romi belum lulus kuliah, udah pikun aja udah tua ya. Kalau masih muda. Oke, thank you. Udah. Lanjut. Lanjut nggak? Atau mau mengilhami soal ini dulu? Lanjut aja ya. Oke. Ke close dulu. Sorry. Oke, 5. Kita gedein dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita nomor 5. Dimensi 3. Ya. Ini soal-soal yang wajib dihajar. Dari mana lagi? Ini soal-soal yang wajib dihajar sama anak teknik ya. Kalau nggak ngajar ini ntar kampusnya curiga. Gue ini nggak bisa ngebayangin nih. Sulit. Oke, ini P adalah titik pada FG. Udah digambarin ya. Titik pada FG. Ini F, ini G. Ini kita gedein lagi deh. Soalnya kita butuh kotaknya. Nih, kotaknya aku duplicate aja. Biar kita bisa mainin sama kotaknya. Kumaha yuk. Kok hilang? Oh, di sebelah sini. Ya udah, kita coret-coret di sini lah ya. Sip. Kurang gede. Nih. Oke. Titik P pada FG. Ini titik P-nya ya. Pada FG. FG-nya yang ini. Oke. Nah, terus kita punya perbandingan FP banding FG banding PG berapa? 1 banding 2. Berarti ini 1. Ini 2. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, yang FP aku garisin 1, yang PG garisin 2 ya. Perpanjangan HP dan AQ berpotongan di perpanjangan apa? F di titik R. Perpanjangan HP. Jadi HP kan dari sini ke sini.
Terus dia di perpanjangan, ditelurusin terus. Saat gini ya, ditelurusin terus. Terus ada perpanjangan apa lagi? A sama Q. Q-nya dikasih tahu nggak di mana? Itu di Q. Oh, ini ada Q-nya ya? Oh, ini dia. Perpanjangan A sama Q. Saat ketemu di titik R. Di luar kubusnya berarti ya. Oke. Terus, jika panjang rusuk kubus adalah 6. Panjang rusuk kubus sama dengan 6. Maka, berapa volume EAH FQP? EAH FQP. Oh, ini ya bentuknya limas ya teman-teman ya. Kalau limas tapi nggak nyampe R. Kalau limasnya sampai R, jadi kepotong gitu. Kebayang nggak? Ada limas segitiga. Iya. Ada limas segitiga, gak gambar segitiganya dulu aja. Segitiganya gini lah kira-kira. Set. Salah, spidol. Segitiga. Set, terus ada limas ya. Ada limas. Ini R, paling atas. Terus bawahnya ada apa aja? Ada E. H. Terus dipotong di tengah-tengah ya. Ada F, P, sama Q. Itu segaris sama F. Ini berarti F. Ya. Ini apa? Ini Q-nya. Ini P-nya. Nah, yang kita cari itu yang bawahnya aja. Nih, yang aku stabiloin ya. Yang kita cari yang di bawahnya aja. Oke? Oke ya? Oke, caranya gimana? Tadi mau masuk ITB. Gimana caranya? Gimana? Kurang paham Kak aku soal dimensi 3 ini. Latihan lagi ya. Soalnya ntar di ITB banyak gambar tekniknya. Oke. Oke. Pertama gini dulu aja. Kita cari-cari panjang-panjangnya satu persatu dulu ya. Oke. Oke. Oke Kak. Iya. Pertama nih dulu. Kita perhatikan bahwa garis R, F, sama E itu kan tegak ya. Jadi itu kita jadiin tinggi limasnya dulu biar gampang. Karena rumus limas kan apa? Sepertiga luas alas kali tinggi ya. Tinggi. Nah, berarti biar gampang, garis R, F, sama E kita jadiin garis yang tingginya. Kita catat lah, R, F, sama E itu garis tinggi. Jadi itu satu hal yang paling penting yang perlu kita cari dulu. Ya. Kenapa Mutia? Putus-putus ya Mutia? Halo. Gak kedengeran Mut. Mungkin diketik aja Mut biar ini biar jelas nanyanya apa. Dia gue gak kedengeran soalnya. Diketik aja Mut, boleh Mut. Oh. Oke, sip. Kita lanjut berarti ya. Nah, karena kita tahu bahwa kita perlu nyari FRE-nya, oke. Kita cari elemen-elemen pentingnya dulu satu persatu lah ya. Nah, pertama, atau kita langsung aja ke akhir. Kalau kita mau nyari ini, berarti paling gampang kita bakal dapat limas dulu. Limas
R AEH-nya, limas yang penuhnya ya, dikurang limas yang kecil ya. Ya enggak? Iya, Kak. Limas yang kecil apa? R AEH dikurang R Q R. Oke, gini aja ya. Terus kita mau nyari apa lagi? Berbanding AEH berarti 6. Rumusnya apa? Rumusnya ini, rumus limas. 3. Luas limas. Sepertiga luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya apa? Segitiga berarti Alasnya sepertiga setengah 3 dikali. Ya. alas kali tinggi. Ya gitulah ya. Ntar kita aku jabarin di bawah. Terlalu kecil sini ruangnya. Oke. Bawah dikit ya. Kita yang AEH dulu. Berarti kalau AEH gimana? Setengah. Sepertiga. Sepertiga. Dikali setengah. 6. AEH berarti gimana? 6 kali 6. Kali? 6. Kali T. T-nya berarti ER ya? Belum dapat ER ya? Belum dapat. Oke. Dikurang sepertiga. Ya, terus dikali? Sepertiga. Setengah dikali 2 kali 2. Dikali 2. Langsung ya? Oh ya, ini buat yang belum dapat ya. 2. Jadi kan ini 1:2 gitu ya. Berarti kan FP, sorry, buat yang belum paham takutnya kecepatan, FP banding F banding PG itu kan 1:2. Banyak namanya. Berarti 1/3 kali 6 ya. Banding 2/3 kali 6. 1 tambah 2 kan 3. 1/3 kali 6 berapa? 2 banding 4 ya. 2 tambah 4 kan 6. 4. Oke, berarti FP berapa? FP-nya 2, PG-nya 6. Oke, itu ya. Jadi biar langsung aja. Setengah kali 2 kali 2. Kali 2. Kali tingginya. Tingginya apa? F R. Oke. Oke, berarti kita tinggal nyari apa? FR sama ER. Caranya gimana? Aku ambil yang ini boleh nggak? Biar bikin kesebangunan. Lihat deh. AB. Pakai stabil bagi berkatan. Itu yang di samping. AB. Set. Ke atas. Ke F. Ke R. Ke A. Boleh nggak aku ambil itu? Boleh, Kak. Boleh. Boleh ya. Ini aku hapus dulu. Mengganggu. Aku gambar ulang ya. Atau kok ini aku pindahin ke bawah aja. Atas. Nggak mau pindah dia emang. Pindahin ke bawah aja. Sip. Oh, ininya tanda-tandanya hilang. Ulang. Jadi lah ya. Gak apa lah ya. Tandanya hilang, bikin lagi aja. Oke, yang kita ambil tadi ini ya. Yang ini. Ini yang kita ambil. Aku gambar ulang. Set. 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 Ini A. Ini B. Ini F. Ini R. Ini Q, oke? Ya. Kita punya FR berapa? FR-nya Jadi diketahui. Ya. AB-nya berapa?
6, Kak. 6. Kak. B-nya 6. BQ-nya BQ-nya berarti 4. 4 ya. Sebenarnya ini nggak ditulis sih, dia 1:2, tapi kayaknya maksudnya bisa 1:2. Soalnya nggak ada di soalnya nggak ada 1:2 Q-nya. Ya, kita anggap aja dia nulis 1:2. Aduh, aku kesemutan sebentar. Sorry. Ya, oke. Oke, 2 nih 4. Terus apa lagi? AQ. AQ-nya bisa dicari AQ-nya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kita beras. 4 sama 6. Jadi akar 6 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berapa? Akar 36 tambah 16. Berapa? 2 ya. 2 akar 3B. Pas, oke? Berarti AQ 2 akar 3B. Pas. Iya nggak? Oke? Iya. Ya udah, berarti FR gimana? Gak perlu ya itu ya buat FR ya? Ngapain sih kan nyari AQ? Kocak juga kakak. sorry. Gak perlu FR, gak perlu. Kita langsung aja ternyata. Ini kan FQ ya. FQ per QB itu akan sama ya dengan FR per AB, ya nggak? Iya, Kak. Iya, Kak. 2/4 sama dengan X per 6. Ya nggak? Berapa berarti FR-nya? 6 kali 2/4. 12/4. Berapa, Ti? 3. Ya udah, FR-nya dapat. FE-nya juga dapat ya. Selesai. Kita balik lagi ke atas. Sorry. Kalau FR-nya 3, R berapa? 9. 3 tambah 6 ya. 9 ya. Sip, good job. Tinggal masukin aja ke rumus yang ada di atas. 1/3 dikali 1/2 dikali 36 dikali 9 dikurang 1/3 dikali 1/2 dikali 4 dikali 3. Berapa? Setengah kali 36, 18. 18 kali 9. So, langsung aja 18 kali 3. Ini 1/3 sama 9 coret jadi 3 ya. 18 kali 3 berapa? 54. Oke, dikurang 2. setengah sama 4 jadi 2. 2. Jadi 52. Oke, gampang ya. Gue putus-putus nggak? Atau lancar, Bro? Lancar kok, Kak. Lancar, Kak. Lancar ya? Ya udah, jawabannya 52 yang A. Sip. Gampang ya? Dimensi 3. Cuma perlu ngebayangin gambar aja. Keren apa udah kuliah? Ngebayangin gambar, bikin gambar lu. Asik. Jadi deh. Ini gue sekarang di kampus lagi bikin ini. Tahu vaksin kan? Vaksin kan dikirim dari luar, terus di Bio Farma dibikin lagi, terus didistribusiin ke banyak tempat. Nah terus gue lagi kebagian buat bikin alat yang buat ngebawa vaksinnya dari dari puskesmas terujung ke tempat-tempat yang agak isolated gitu, yang agak 3T gitu. Jadi seru lah kuliah sambil berkontribusi buat bangsa. Keren, Kak. Oke,
Kayaknya putus-putus deh. Putus-putus ya? Ada 2 device enggak? Enggak, Kak. Nggak putus-putus, Kak. Oke, enggak ya ternyata. Alhamdulillah. Oke, lanjut nomor 6. Sisa pembagian A. X pangkat 2014 min BX pangkat 2015 tambah 2X tambah 1. Oke. Adalah X tambah 2. Berarti gimana caranya? A. X pangkat 2014 min B. X pangkat 2015 ya tambah 2X tambah 1 itu berarti hasil dikali hasilnya dikali pembaginya ya. Pembaginya di sini adalah X kuadrat min 1 ya. Adalah nanti terus ditambah sisa. Ditambah sisa. Ya, ya. Ingat ya, yang ini fx sama dengan hx kali gx tambah sx. Ini harus ingat ya. Bentuk dasarnya. Ya udah, terus gimana? Kita nyari nilai A plus B-nya. Terus pertama gini aja, yang gampang. Kita cari cara supaya ini HX-nya bisa 0. Iya nggak? Ini 0. Caranya gimana biar 0? Kita substitusikan dengan faktor dari X kuadrat minus 1 ya. Faktornya berapa? X plus 1 dan X minus 1. Berarti bisa 1 dan bisa min 1 ya. Ya, bisa 1, bisa min 1. Kita ambil yang min 1 aja ya. Gimana berarti? A pangkat min 1 pangkat 2014 min B pangkat min 1 pangkat 2015. Kenapa aku ambil min 1? Karena nanti biar hasilnya langsung jadi A plus B ya. Kalau ntar kita ambilnya yang 1 aja, nanti kita malah dapatnya A min B. Oke? Ini manipulasi aja. 2 min 1 tambah 1 sama dengan, karena ininya 0 ya, HX-nya. HX dikali X kuadrat min 1-nya kan jadi 0 nih. Ya, jadi langsung dicoret aja. Tambah X plus 2. Bentar. Ini terlalu ke kanan. Aku pindahin dulu ke sini ya. Sip. Tambah min 1 tambah 2. Pokoknya semua X ganti min 1. Oke. Terus jadi gimana? Min 1 pangkat 2014 berapa? A. Jadi A aja. Ya, Oke. A. 1. A. Karena pokoknya kalau min 1, pangkat genap pasti positif. Ya. Kalau min 1, pangkat ganjil pasti negatif. Berarti ini positif, dikurang B kali min 1 ya. Tambah, ini jadi minus 2 tambah 1 sama dengan minus 1 tambah 2. Min B kali min jadinya apa? A plus B. Plus. Ya. Ya, Kak. Min 2 tambah 1 jadi apa? Min 1. Tambah 1. Jadi A plus B sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi 2. Gampang ya? Oke.
kalau misalnya pakai cara misalnya X 2014 itu dikeluarin itu gimana Kak? Bisa? Oh, X pangkat 2014 dikeluarin. Bisa sih, tapi nanti kan Lebih kalau ribet misalnya ya, kita Kak? masukin, sebenarnya sama aja. Nih, kalau kita keluarin tuh sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya sebenarnya. Untuk C, kemudian ke bawah ya. Trove. Nggak bisa ya ternyata. Kita tulis ulang. Aku agak cepat nggak apa-apa ya? Iya, Kak, aman, Kak. A, pangkat X pangkat 2014. Min B, X pangkat 2015 tambah 2X plus 1 sama dengan H, X ya. X kuadrat min 1, X tambah 2. Jadi gini, Ki, kalau misalnya kamu ininya aku udah agak rusak ya, jadi ngetat ciri gitu. Padahal jauh dari drawing pad ya. X pangkat 2014 A dikurang BX gitu maksud kamu ya, Ki? Iya, Kak. Sama aja berarti. Sama aja. Jadi kamu cuma nambah satu step jadinya. Kan ntar pas itu ini jadi 0 lagi. Terus tambah X tambah 2 ya. Dimasukin. Ininya kan bakal berubah jadi berapa? 1. A dikurang B min 1. Gitu. Bakal sama kayak yang di atas. Boleh, Ki. Soalnya manipulasi matematika itu sebenarnya nggak apa-apa kalian lakukan asal tidak merubah nilainya, besarnya. Gitu. Next one, Ki. Gimana, mau relax dulu atau lanjut? Lanjut. Oke, sekarang kita eksponen. Ini menarik nih. Hati-hati nih soalnya. Nggak, tricky. Gedein dikit. Oke, nilai C yang memenuhi 0,25 pangkat 3x kuadrat tambah 6x minus C lebih kecil dari 0,0625 pangkat x kuadrat tambah 2x tambah 15 ya. Oke. 0,25 kalau dibikin pecahan gimana? 25/100. 25/100. 25/100. Kalau disederhanakan jadi berapa? 1/4. Nice, jadi 1/4 ya. Yang 0,000625 jadi pecahan berapa? 625/10.000. 625/10.000. Kalau disederhanakan jadi berapa? 25/100. 625/10.000. Disederhanakan jadi berapa? 25/100. 20. Gimana? 1/8. 16. Sebenarnya 16, Kak. Kelihatan nggak? Susah ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? 16 ya? Oke. Coba 16 kali 625. 3 kuarter. Gitu aja ya. Oke. Ya udah. Aku lebih suka pakai pecahan ya. Soalnya kenapa? Soalnya kalau eksponen terus itu pecahan, kamu bakal sadar gitu, itu bakal lebih kecil dari 1. Tapi boleh sih 0, juga. Jadi ntar yang di atas dibalik aja. Sip. Ini 1/4. Berarti ya. Pangkat 3x kuadrat tambah 6x minus C akan lebih kecil dari 1/16 pangkat x kuadrat tambah 2x tambah 15. 1/16 itu sama aja dengan 1/4 kuadrat ya. Oke. Berarti 1/4
pangkat 3x kuadrat tambah 6x minus c akan lebih kecil dari per 4 kuadrat kali gini ya. Boleh ya kayak gini? Boleh, Kak. Boleh. Terus kalau udah seperempat sama seperempat, berarti langsung boleh dihilangin aja, kita fokus di eksponennya. Ya, tapi teman-teman harus ingat, A pangkat X lebih besar daripada A pangkat Y jika A-nya itu adalah lebih besar daripada 1, maka X lebih besar daripada Y. Boleh ya? Tapi kalau A-nya itu lebih kecil daripada 1, oke? Itu jadi kebalik ya. Arah tandanya pindah. Jadi di sini 3x kuadrat tambah 6x minus c. Tadinya arah tandanya ke kanan, kita ganti ke kiri. 2x kuadrat tambah 2x tambah 15. Terus tinggal kita sederhanakan aja. 3x kuadrat tambah 6x minus c lebih besar dari 2x kuadrat tambah 4x tambah 30. Pindahan ke kiri semua. Jadi berapa? Jadi kuadrat x kuadrat ditambah 2x tambah 2x dikurang 30 dikurang c. kurang c kurang 30 lebih besar daripada 0. Terus ditanya apa? Nilai c yang memenuhi. Nah, gimana cara memenuhinya? Faktor bukan aja. Gimana? Difaktorin. C-nya dipindah, Kak. Bukan. Jadi kita di sini bukan buat nyari ininya. Baca di soalnya. Nilai C yang memenuhi persamaan ini. Jadi gimana caranya biar persamaan ini tuh ada gitu. Persamaan ini tuh boleh. Boleh nggak? X-nya itu diituin, Kak. Dijadiin persamaan kuadrat. Ya, ini udah persamaan kuadrat sebenarnya. X-nya jadi 1, Kak. 2X. Jadi X 1. X jadi 1. X misalkan jadi 1. Oke, jadi gini ya. Caranya adalah kita harus pastikan gimana caranya pertidaksamaan ini memiliki akar-akar yang ada gitu. Akar-akarnya real. Ya, supaya memenuhi gitu. Diskriminan. Supaya enggak? Iya, diskriminan, pintar. Berarti tinggal cari aja diskriminan dari yang ini. Oke? Berarti diskriminannya harus lebih apa? Lebih dari sama dengan lebih dari. Lebih dari? Sama dengan? 0. Sama dengan 0 ya? Ya udah, rumus diskriminan apa? B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. D-nya berapa? 2 kuadrat min 4 kali 1. C-nya berapa? C-nya paket ya ini ya? Iya. Min C min 30. Oke. Min C min 30 lebih besar daripada 0. 2 kuadrat berapa? 4. Min 4 kali min C min 30. Oke. 4. Min 4 kali min 4 jadi plus 4C plus 120 lebih besar daripada 0. Jadi 4C lebih besar daripada minus 124. C lebih besar daripada minus berapa? 31. Jawabannya yang D ya? Yang lah, E, tapi Kak. di kuncinya salah, Kak. Yang E, Kak. Kuncinya yang mana? Yang E ada, Kak, lebih Bener ya? Bener ya? Bener kan? Kuncinya jawabannya D.
Iya benar, cuma Kak emang di soalnya pas di atasnya nggak pakai sama dengan mungkin yang real-real jadi enggak sih. Atau gimana? Oke, mungkin salah di soal ya, harusnya ada sama dengan, tapi it's okay. Sip ya, oke? Oke Kak. Oke, sip. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nomor 8, eksponen lagi. Aku pergangan dulu, pergangan. Oke, nomor 8 siap? Catat lagi dan menyimak. Atau ada yang mau nanya dulu nomor 7? Kak izin tanya, Yang nomor 7 yang tadi yang arah itu Kak, yang lebih dari, nah itu yang AX lebih dari A pangkat Y. Gimana itu Teh Kak? Oh, yang itu. Oke. Ya. Jadi gini. Coba perhatiin. 2 pangkat X. Ya. Misal dibilang dia lebih besar daripada 2 pangkat Y. Oke. Nah, misalnya 2 pangkat 3 lebih besar daripada 2 pangkat 2. Bener nggak? Benar. 2 pangkat 3 berapa? 8. 4. Sekarang aku ganti nih. 2, jangan 2. 1/2 pangkat X lebih besar daripada 1/2 pangkat Y. Oke? Oke. Oh jadi itu 1/2 berubah. pangkat 3 lebih besar daripada 1/2 pangkat 2. Bener nggak? Salah ya. Harusnya gimana? Dibalik ya. Oke, sebenarnya itu doang. Asik, gampang ya. Oh iya gitu. Tapi. Yoi bro. Tapi itu bukan buat negatif ya. Soalnya itu ganjil tuh genap gitu. Jadi negatif jarang di soal kayak gini. Kalau di matematika kuliah ntar baru ada di kalkulus. Jadi ini untuk A lebih kecil daripada 1 tapi lebih besar daripada 0 ya. Kalau di kalkulus ntar ada kondisi-kondisian. Jadi pertidaksamaannya kalau pangkatnya ganjil, kalau pangkatnya genap. Jadi kalau satu soal matematika di kuliah tuh bisa sejam 2 jam lah. Gitu. Nontonin aja bermatematika. Konten dosen ITB. Aduh. Oke, Kak, sip. maaf, Kak. Oi, gimana? Pengen nanya nomor 7 lagi. Coba. Oh, boleh. Gimana? Di situ kan persamaannya X kuadrat plus 2X min C min 30 lebih dari 0 ya? Iya. Berarti kan supaya memenuhi, berarti itu tuh harus definite positif, Pak. Iya. Berarti D-nya itu kurang dari 0 gak sih? Bukan D lebih dari 0. Gimana? Kan itu tuh X kuadrat plus 2X min C min 30 itu lebih dari 0. Ya. Berarti itu tuh artinya harus definite positif. Ya kan? Jadi diskriminannya itu harus kurang dari 0, bukan lebih dari sama dengan 0. Oh, diskriminannya. Oh iya. Lebih kecil dari 0. Wait. Diskriminan itu datang dari sini ya, bentar ya. Cara nyari akar persamaan kuadrat apa rumusnya? Min B plus minus akar D per 2A. Dari sini ya? 2A. Oke. Nah, sebenarnya akar D, ini diskriminannya ya enggak? Ini diskriminan, kebayang nggak? Bayang ya. Kalau misalnya di rumus jadi tuh B kuadrat min 4AC. Iya nggak? Iya.
Nah, jadi gini teman-teman. Kalau misalnya diskriminan itu artinya apa sih, Kak? Artinya akar di sini gitu. Kalau misalnya akar itu minus sesuatu, itu artinya apa dia? Imajiner ya? Kebayang nggak? Kebayang. Kebayang ya? Kalau akar 4 kan 2. Ya. Kalau akar minus 4 berapa? Bisa malah, minus 2 nggak bisa, plus 2 nggak bisa. Kalau akar 4 bisa plus 2, bisa minus 2 gitu, kebayang nggak sih? Kalau yang ini bisa. Minus 2 sama plus 2, plus minus. Kalau yang ini nggak bisa ya, ini jadi apa? 4 imajiner. Kebayang nggak? Nah, jadi kita menghindari bilangan imajiner. Kebayang nggak, Gibran? Jadi diskriminannya nggak boleh lebih kecil dari 0. Karena kalau lebih kecil dari 0, dia imajiner. Gimana, Bran? Kalau ntar di diagram Cartesius, ya, itu cuma ada X, cuma ada Y. Dan itu bilangannya real semua. Kalau bilangan kompleks belum ada, kita belum belajar di kuliah bilangan imajiner. Gimana? Sebentar Kak, Gibran lagi ada acara keluarga sih. Tapi kalau misalnya kayak tadi, itu tuh kan bisa aja, coba di persamaannya lihat dulu Gibran Kak. Oh, boleh. Ya. C-nya itu kan jawabannya lebih dari min 31 ya. Berarti anggaplah C-nya itu 0 misal. Dan X-nya itu kan untuk semua bilangan real ya. Berarti kan kalau kita masukin X-nya 1 gitu loh. Berarti kan itu nggak memenuhi dong. Jadinya 1 plus 2, jadi 3 min berapa tadi ya, min 0 gitu loh. Jadi hasilnya min 27 lebih dari 0. Dan definite positif itu udah diajarin di SMA kok Kak. Katanya definite positif itu kalau A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0 katanya. Dan definite negatif itu A kurang dari 0 dan si D-nya itu ya kurang dari 0. Sehingga berapa X-nya nanti itu bakal negatif itu hasilnya. Dan berapa ya kalau definite negatif. Kalau definite positif jadi positif. Gimana sih? Oh, ya, bener. Jadi, oke. Thank you, Bran. Thank you. Thank you udah benerin gue ya. Oh ya. Maaf. Jadi bener ya Bran bilang barusan. Jadi poin Gibran adalah itu persennya Kak. Berarti bukan nyari akar-akarnya, tapi lebih ke gimana caranya si persamaan itu selalu berada di atas sumbu X ya. Gitu ya, Bran ya? Betul Kak. Betul. Oke, thank you Gibran. Jadi dia gimana caranya malah harusnya nggak punya akar Kak. Gitu ya, Bran ya? Nggak punya akar. Jadi kalau di kurva, dia akan selalu di atas sumbu X. Oke, thank you, Bran. Gila lu. Benerin gue, bro. Sudah. Jadi, ini kan ada persamaan ya. Gimana caranya persamaan di atas 0 terus. Berarti di atas terus. Berarti di sini terus. Berarti kurvanya nggak boleh nyentuh sumbu X malah. Berarti kalau bisa, diskriminannya itu lebih kecil dari 0, Kak. Jadi nggak ada akarnya. Akar-akar imajiner. Karena kalau akarnya real, dia bakal nyentuh ke bawahnya. Dan ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Oke, thank you Gibran ya. Good job. Udah siap UTBK berarti. Berarti yang benar dia lebih kecil dari 0 imajiner, supaya nggak ada akar. Oke, berarti gimana? B kuadrat min 4AC. Min 4. Oke. Min 4AC lebih kecil dari 0. 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min C min 30 lebih kecil daripada 0. 4 min 4 min C min 30 lebih kecil daripada 0. 4 plus 4C
plus 120 lebih kecil daripada 0. 4C lebih kecil daripada min 1, 2, 4. Berarti 4C lebih kecil daripada, sorry kok diulang lagi. C lebih kecil daripada min 3, 1. Jawabannya ini ya. Thank you, Gibran. Yang C berarti ya? Oke, ingat ya teman-teman. Kalau diskriminan yang lebih kecil daripada 0, maka tidak ada akar-akar yang memenuhi. Nah, kalau ini berarti ada istilah definite positif, definite negatif. Tadi disebut sama Gibran. Definite positif artinya kurvanya akan selalu berada di atas sumbu X. Ini ada persamaan kuadrat, dia akan selalu di atas sumbu X. Ini definite positif. Kalau definite negatif, dia akan selalu berada di bawah sumbu X. Ini definite positif. Artinya definite itu pasti. Pasti positif. Yang ini definite negatif. Pasti negatif. Ya. Ini berarti apa? D-nya sama-sama lebih kecil dari 0. Terus kalau definite positif, berarti A-nya dia lebih besar daripada 0. Ini A-nya lebih kecil daripada 0. Thank you, Gibran. Tepuk tangan dulu buat Gibran. Jago deh. Atau Kak, yang cara di Gibran chat itu bisa dipakai juga gak sih? Tapi itu salah tanda. Biar agak cepat. Cara Gibran di itu harusnya kan. Oke. Oh, bisa Gibran, bisa. Dijadiin satu kuadrat. Iya. Sehingga X min sama dengan minus 1. Sama. Oke. Thank you, Gibran ya. Wah, tapi oke, ini mau lanjut sampai jam nomor 8 atau udahan? Soalnya di jadwal sebenarnya sampai 2:30 aja. Gimana? Nomor 8 terakhir aja, Kak. Satu nomor terakhir. Long. Satu nomor lah ya. Nomor. Ya. Satu bonus. Tapi bebas dari. Setuju, ikut. Ikut ya? Iya, lanjut. Ikut, Kang, ikut. Ikut. Bentar nih, geser ke kiri dikit dulu ya. Oke. X1, X2 adalah akar-akar dari 9 pangkat X minus 4 kali 3 pangkat X tambah 2 kali 3 pangkat X tambah A sama dengan 0. Ya, di mana X1 tambah X2 sama dengan 2. Di mana apalagi? Ini aku tulis di mana-mana di sini aja. Oh, panjang ya, sorry. Di mana X1 tambah X2 sama dengan 2 dikali log 3. Oh, 3 log 2 tambah 1. Maka A berapa gitu ya? Oke, pertama kita jadiin persamaan kuadrat dulu ya. 3 pangkat X kuadrat min 4 kali 3. Ini 3 pangkat X. 3 pangkat X tambah 2 kali 3 pangkat X. Ya, tambah A sama dengan 0. 3 pangkat X kita misalin Y, boleh nggak? Boleh, Kak. Misalin Y ya. Berarti Y kuadrat min 4. Y tambah 2. Y tambah A sama dengan 0. Y kuadrat min 2Y tambah A sama dengan 0. Sementara X1 tambah X2. Itu berarti min B per A. Min B per A, pintar. Min B per A.
Tapi itu khususnya buat ini ya, buat apa namanya logaritmanya. Berarti di sini kita pelan-pelan dulu. Kita kalau misalnya, ininya makin rusak drawing pad-nya. Kalau Y1 tambah Y2 ya, itu kan berarti apa? 3 pangkat X 1 tambah 3 pangkat X2 ya nggak? Nah ini nggak bisa diapa-apain kalau buat eksponen ya. Jadi yang kita pakai apa enaknya? Y1 kali Y2 aja. Boleh nggak? Jadinya apa? 3 pangkat X1 kali 3 pangkat X2. Jadinya 3 pangkat X1 tambah X2. X2. Oke ya. Sementara Y1 dikali Y2 itu kan C per A. C-nya apa? A ya di sini ya? Iya nggak? Iya, Kak. Ini loh. Terus A-nya kan 1, jadi hilang. Ya udah, berarti 1 kali Y2 tadi apa? Kita udah dapat juga hasilnya akhirnya 3 pangkat X1 tambah X2. 3 pangkat X1 tambah X2 sama dengan A. Ya nggak? Terus kita bikin dulu dalam bentuk logaritma, boleh? A log B, ntar aku tulis di sini A log B sama dengan C, sama dengan A pangkat C sama dengan B. Atau kalau mau langsung boleh nih, X1 tambah X2 kita langsung masukin aja. Tapi ntar bentuknya berantakan nggak ya? Berantakan, mending kita rapihin dulu aja. Jadi A pangkat C sama dengan B, berarti ini A, ini B, ini C. Berarti 3 log A sama dengan X1 tambah X2. Ya. Sementara X1 tambah X2-nya berapa tadi? 2 log. 2, 3 log 2. 2 kali 3 log. Tambah 1. Iya, hanya ke bawah sini, aset. Kita masukin. 3 log A sama dengan 2 kali 3 log 2 tambah 1. Terus gimana? Disamakan. Disamain semua ya, pintar. Iya. Jadi 3 log A sama dengan 2 kali 3 log 2 tambah 3 log 3. Ini 2, kalau di sini kan jadi 2 kuadrat boleh ya? Biar lebih kelihatan boleh, sama. 2 kuadrat 4. Jadi 3 log 4 dikali 3. Sama dengan 3 log A. 3 log A sama dengan 3 log 12. Berarti A-nya berapa? 12. Yeay. Oke, 12. Yang D ya. Gampang ya? Mau nanya dulu? Cukup kayaknya Kang, karena waktunya udah habis juga. Oke. Nanya di Instagram juga boleh. Itu Instagramnya. Sip, bentar langsung gue follow balik. Oke, sampai sini dulu aja. Mari kita ucapkan alhamdulillah banyak-banyaknya. Alhamdulillah. Jangan lupa istighfar juga. Astagfirullahaladzim. Dan bakal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Kang Romi udah menemani untuk sesi yang ketiga. Oke, buat teman-teman semua, setelah ini jangan lupa akan ada agenda asrama kan ya. Jadi teman-teman nanti silakan hubungi wali asramanya masing-masing kayak gitu. Nah, untuk pembelajaran besok seperti yang sudah dijadwalkan, biasa jam 8 itu sesi 1, kemudian untuk sesi 2 itu dari jam 10 sampai 11.30, dan untuk
siangnya itu kuis gitu ya. Jadi selang-selang antara tutor sebaya, mini tryout kayak gitu. Karena kemarin hari ini tryout, jadi besok tutor sebaya kayak gitu, nanti switch, terus nanti malamnya seperti biasa sesi malam kayak gitu. Nah, jadwalnya kan itu sudah dilampirkan ya sama pembagian kelas kan di bawahnya ada kayak gitu ya. Oke, ini itu sih untuk hari ini. Kalau teman-teman ada keluhan mengenai pembelajaran akademik atau apapun itu, Teteh itu buka konsul yang secara personal itu dari jam setelah pembelajaran persebaya atau mini tryout itu, kalian boleh banget untuk konsultasi. Entah itu apapun itu yang dikeluhkan tentang akademik gitu ya. Oke? Oke, Teh. Sip, mungkin itu saja. Silahkan kalian masuk ke agenda asrama. Semoga tetap semangat, jaga kesehatan gitu ya. Jangan sampai kesehatan mengganggu aktivitas pembelajaran. Makanya kalian harus tetap sehat dan kuat kayak gitu ya. Oke, saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bye-bye. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Teh. Yuk. Makasih, Kak. Terima kasih, Teh. Dari room ini. Ya, sama-sama. Aduh, yang namanya. Siapa.